Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat muda dimanapun Anda berada. Ini kemarin saya minta maaf. Misalnya konten kok neko-neko gitu ya, minta konten motivasi. Nah ini tapi kalau saya mau konten motivasi, otomatis apa yang saya alami dan apa yang saya kerjakan, karena itu adalah nyata. Kalau saya kemarin konten masalah selain motivasi dan inspirasi, itu karena saya berjalan, misalnya berjalan ke sana, lihat pemandangan bagus, memang saya bikin konten. Tapi maaf, bukan berarti saya mau konten seperti itu terus. Dan kali ini yang penting Anda mengikuti. Saya akan berbagi cerita, berbagi pengalaman apa yang saya alami, dan itu adalah pekerjaan saya. Sejak awal memang saya itu bukan seorang yang pendidikan. Karena saya sudah tua, jadi ilmu akan saya bagikan kepada Anda semua, sobat muda. Tapi ini bukan berarti buat yang sudah sukses ya. Ini untuk kalian yang ingin belajar untuk usaha. Karena gini, saya orang yang bukan berpendidikan, tidak sekolah, tapi saya berusaha untuk mandiri dan berwira swasta. Sampai sekarang usia saya sudah tua, dan mungkin pengalaman akan saya bagikan kepada Anda semua, bagi pemula. Kalau bagi yang sukses, maaf, bukan berarti saya sombong. Saya hanya ingin berbagi pengalaman kepada mereka yang belum punya pekerjaan dan ingin usaha. Usaha saya sebenarnya banyak sejak dulu, dari apapun, dari nyales, jamu, kain, kompor, dan tinta ballpoint. Dan sekarang yang saya tekuni akhir-akhir ini adalah saya sales sampai saat ini, sales freelance, bukan sales langsung pabrik loh ya, sales freelance. Keuntungan dari sales freelance itu apa? Bebas. Artinya tidak ada tekanan dari sana sini, dan kita merdeka. Berangkat boleh, nggak berangkat juga boleh. Itu freelance. Dan saya memang belum kaya, walaupun sudah tua belum kaya, tapi saya bisa mengatasi masalah ekonomi. Dan apa ya, yang penting bisa menjalani sampai saat ini. Oke, kita awali dulu. Dari sales freelance, yang penting nomor satu adalah menjaga kepercayaan langganan kita. Misalnya kita masuknya ke toko-toko retail. Contohnya gini, nanti gini, kalau misalnya Anda ingin tahu soal perjalanan sales, jangan lupa ya, ini di subscribe dulu dan tekan lonceng, biar Anda bisa mengikuti. Soal pengalaman saya segudang, jujur segudang, walaupun saya tidak kaya, tapi pengalaman saya segudang, banyak. Sejak dulu, sejak muda, karena saya nggak sekolah, jadi pengalaman full. Gini ya, soal sales, contoh nih, jangan sampai langganan kita itu nggak percaya, dan jangan sampai kita itu mengatrol keuntungan dari langganan kita atau toko-toko kita. Kalau yang mengatrol, atau katakanlah dia itu mengambil keuntungan banyak, tapi biasanya sales yang mengambil keuntungan banyak itu hanya berjalan sekali dua kali,
kalau ketembak sales lain itu sudah hancur. Dia sudah nggak punya pekerjaan lagi. Contohnya ini ya. Ini contohnya. Ini banyak sales kayak gini. Sales kayak gini banyak. Dan rata-rata mereka masuk sekali sudah. Karena gini, ini eceran, ini biasanya cuma Rp1.000. Dan karena eceran Rp1.000, sales itu memasukkan ini satu kardus ini isinya 10 pak. Isinya 10 pak kayak gini, 10 pak. Kalau di toko grosiran ini biasanya dijual segini nih 7.500. Toko keuntungannya cuma Rp250 per lembar. Tapi ada sales yang memasukkan ke toko segini nih harganya 70.000. Itu biasanya sales itu hanya sekali loh ya loh. Setelah kita masuk, dia sudah nggak bisa masuk lagi. Dan ini satu pak, misalnya ini lem lalat ya, ini lem lalat. Satu pak ini harga sebenarnya itu cuma 45.000. Sales biasanya masukkan ke toko itu cuma sekitar 48.000, ngambil keuntungan 3.000 itu sudah cukup. Karena itemnya itu banyak, yang diambil toko itemnya banyak. Dan toko itu bisa jual lebih murah. Bisa dijual 2.300 atau dijual ya gitu ya. Jadi gini, sales itu nomor satu adalah kalau kita itu pengambilannya nggak terlalu banyak, katakanlah paling banyak itu cuma 5%, itu toko itu bisa berlangganan kepada kita itu selamanya. Seperti saya ini sampai tua ini, sampai tua. Dan walaupun kalau kita itu mengambil keuntungan terlalu banyak, toko itu akan kecewa pada kita. Dan ada lagi contohnya seperti ini nih. Nah, nih. Ini adalah pisau cukur ya, pisau cukur. Pisau cukur ini terlalu banyak sales-sales freelance yang jual di bis-bis dan yang jual di mana-mana itu ada ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini pisau cukur. Biasa kalau toko itu jualnya dulu sebelum saya bongkar, sales itu jual kayak gini berapa loh? Satu ini disuruh jual 7.000 toko, kasihan. Itu bisa dibayangkan. Yang beli siapa? Masyarakat. Dan masyarakat nanti pilih-pilih setelah ada toko yang jual murah, dia akan pindah ke toko, kasihan tokonya. Nah ini loh, ini isinya 24. Sebenarnya kita masuk ke toko itu cuma 35.000, isi 24 loh ya. Ini modal paling sekitar 1.500. Kenapa kita bongkar? Biar kita bisa jual murah dan kita bisa berdagang untuk seterusnya. Dan ada sales yang memasukkan ke toko itu sudah banyak, sudah saya bongkar, kali ini sudah saya bongkar kayak gini. Ini masukkan ke toko dia itu sampai 80.000 loh, sampai 90.000, 80.000. Isi 24. Bagi saya itu bukan seorang sales freelance, tapi itu adalah mafia. Dan perlu diketahui, kalau Anda ingin berbagi ilmu dengan saya, nanti bisa lanjut dari sales listrik, alat bangunan,
atau alat tulis atau apa sajalah yang ada di toko. Saya tahu semua, dan nanti satu persatu akan saya kabarkan ke Anda. Yang penting Anda mengikuti channel saya dan ketik Mitus. Setelah itu subscribe, tekan lonceng. Itu bisa mengikuti perjalanan saya. Tapi sudah saya katakan tadi ya, jangan mencemooh. Karena gini, saya hanya berbagi ilmu kepada mereka-mereka yang masih membutuhkan ilmu soal dagang, sales, yang sekiranya sekarang itu banyak sekali pengangguran karena kurang termotivasi soal usaha. Dan sebenarnya motivasi itu banyak sekali. Nanti kita bedah satu persatu. Dan jika Anda penasaran, nanti bisa komen di bawah. Dan apa permintaan Anda, dan sekiranya saya itu mampu, akan saya bagikan kepada Anda semua. Terima kasih. Ingat, selanjutnya terserah Anda mau mengikuti apa tidak, itu terserah Anda. Dan ini ada real, nyata. Karena yang saya alami, saya nyales masuk ke toko-toko itu sudah 16 tahun. Sebelum saya menjadi seorang sales freelance, itu banyak pengalaman saya. Sampai saya usia sampai sekarang sudah 52 tahun. Perlu diingat, karena saya sudah tua, perlu generasi untuk meneruskan perjuangan. Dan yang penting, kita itu hidup itu cukup. Jadi bukan berarti mewah. Mobil bagi saya tidak perlu kalau belum dibutuhkan. Kalau sudah dibutuhkan, perlu. Gitu, ya lor. Jika penasaran, nanti ikuti langkah selanjutnya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.